Selamat siang, sampai jumpa kembali dengan kesaksian Iman Tanpa Batas Tresno. Pada kali ini saya akan bersaksi tentang betapa besarnya Allah itu melindungi kita semuanya. Dan pada saat itu saya diluputkan dari suatu maut, yaitu kecelakaan di perjalanan dalam mobil truk dengan kondisi ban 10 ban saat itu. Saat itu saya mengikuti suatu kebaktian yang ada di dalam gereja kami. Saat itu gereja kami mengadakan kebaktian pencurahan kuasa Roh Kudus, dan itu dilakukan 10 hari setiap sore jam 7 malam. Pada saat itu saya mengikuti kebaktian tersebut. Memang pada saat itu kondisi saat itu hujan, sering hujannya, musim hujan. Dan saat itu juga waktu itu saya diluputkan dari sebuah kejadian maut pada diri saya. Pada waktu itu saya mengikuti kebaktian pencurahan Roh Kudus di gereja kami dalam 10 hari. Kemudian saat itu hari ke-8 saya biasa kita berangkat dari rumah menuju gereja, kemudian pulang kembali. Pada suatu malam saya dikejutkan suatu kejadian, yaitu pada pertengahan jalan pada waktu itu saya membawa sepeda motor, dan memang saat itu cuaca hujan rintik-rintik ya. Kemudian saya dalam perjalanan dari gereja ke rumah itu memang udah malam. Memang kondisi saat itu adalah hujan gerimis. Dan pada waktu itu ketika saya pulang itu melewati sebuah proyek, yaitu proyek yang sedang dibangun di daerah Bandung, yaitu supermarket yang cukup besar. Saat itu dalam proses itu sedang pengurukan tanah ya. Kemudian ada truk-truk yang besar masuk ke lokasi, keluar dari lokasi menuju jalan raya, sehingga tanah-tanah itu banyak terceceran di jalan raya. Pada waktu itu saya memang sudah memperkirakan bahwa itu jalan itu sangat-sangat licin gitu ya. Kemudian memang suasananya di sekitar daerah mau menuju ke rumah saya itu memang rada padat, kondisi mobilnya rada padat, jadi rada macet ya. Pas saat itu saya melewatin adanya jalan yang mereka keluar masuk proyek truk itu mengangkut tanah itu. Pas sampai di depan pintu itu memang semua sudah hati-hati sebetulnya, karena memang kondisinya kan hujan, jadi banyak lumpurnya di jalan. Nah, saya dikagetkan saat itu juga karena sedang mengendarai motor, kemudian ternyata motor saya itu tergelincir dan masuk di depan truk ya. Di depan truk itu yang notabene truk itu beroda 10 roda saat itu saya lihat. Begitu tergelincir saya masuk ke depan truk itu, kemudian motor saya itu digusur sama depan mobil itu sampai kira-kira sekitar 5-10 meter. Jadi posisi motor saya itu di bawah mobil sebetulnya, cuma kena bumper depan jadi kegusur ke depan begitu. Ketika saya terpleset gitu, untungnya saya jatuhnya ke sebelah kiri, bukan ngikutin motor. Kalau saya begitu ngikutin motor itu mungkin ada kemungkinan ya lewat ya, kena posisi kegiles truk itu. Begitu saya noleh ke kanan itu ban itu segede-gede apa gitu ya, karena memang truk itu kan 10 bannya, jadi besar bannya. Ketika saya jatuh, motor ke depan, kemudian saya jatuhnya ke kiri. Saat itu jalan raya penuh lumpur, jadi badan saya semuanya penuh lumpur semua.
Dan sekitar situ memang posisinya rada macet, tetapi motor saya itu sempat digeser dari sekitar di depan mobil itu sampai ke sekitar 5-10 meteran gitu. Jadi orang-orang sekitar situ jadi bingung ini motor di bawah truk, tapi orangnya ada di mana gitu. Dia mencari-cari ke bawah ke kolong. Wah, ini orangnya gimana? Orangnya ada di mana gitu ya. Karena memang suasananya memang rada gelap di situ. Nah, kemudian saya bilang, "Pak, orangnya saya yang bawa motornya. Untung kamu nggak jatuh ke kanan. Kalau jatuh ke kanan mah udah kamu lewat, udah kegilas mobil," katanya. "Soalnya motor kamu itu udah di bawah truk." Gitu. Jadi mereka juga sempat mereka kok bisa gitu. Jadi mereka sempat nggak percaya juga, "Bener Bapak yang bawa?" "Iya, saya yang bawa," saya bilang. Cuma anehnya motornya itu begitu digeser itu posisinya itu dia jatuh tapi miring gitu. Jadi ada step yang di bawah aspal, kemudian atasnya itu stangnya itu dia ada di depan bumper. Jadi karena posisi licin, jadi motor itu kegeser terus ke depan. Jadi nggak sempat kegiles ke dalam, jadi motor itu masuk terus kegeser ke depan sampai sekitar 5-10 meteran lah gitu. Jadi asumsi mereka ini penumpangnya pasti ada di kolong truk gitu. Saat itu saya diselamatkan dari suatu kemautan, suatu kematian di sana, bahwa Tuhan itu seolah-olah menarik saya harus mesti jatuhnya ke kanan bukan jatuh ke kiri. Kalau jatuhnya ke kiri bukan jatuh ke kanan ya. Kalau jatuh ke kanan sudah saya kegiles ban truk itu. Jadi di situ saya mengucap syukur karena ya masih Tuhan beri keselamatan kepada saya. Saya diluputkan dari maut. Tetapi dalam hati kecil saya saat itu juga, saya sampai rumah berpikir begitu. Tuhan kenapa? Kan saya ini istilahnya mencari hadirat Tuhan, mencari urapan kuasa Roh Kudus. Mengapa Tuhan mengasihkan seperti ini, apa yang saya alamin ini? Kalau nggak diluputkan saya pasti udah meninggal gitu kan. Jadi seolah-olah hati saya itu protes kepada Tuhan. Ternyata memang istilahnya mengapa dan kenapa itu selalu ada di dalam pikiran saya. Soalnya waktu itu saya ikut kebaktian pencurahan kuasa Roh Kudus itu, bayangan saya itu saya akan diberkatin, saya akan menerima kuasa Roh Kudus, saya akan istilahnya mengerti hikmat Tuhan. Pada dasarnya saya berpikirnya seperti itu. Jadi namanya juga kebaktian pencurahan kuasa Roh Kudus, saya harusnya diurapin. Kenapa malah ada kejadian seperti ini? Jadi saya seolah-olah berontak di situ. Ternyata setelah kami sharingkan kejadian-kejadian ini di gereja kami, di teman-teman kami, komunitas kami, saya sharingkan, ternyata yang saya dapetin adalah cara berpikir iman kamu yang salah gitu. Jadi saya ditegur saat itu juga. Cara berpikirnya tidak seperti itu, bahwa saya mengikuti kebaktian pencurahan Roh Kudus, makanya saya akan diurapin dengan kuasa Roh Kudus, maka yang saya dapetin adalah hikmat Tuhan bagaimana. Bukan seperti itu. Jadi keikhlasan iman saya itu saat itu memang cara berpikir saya seperti itu, padahal kan gak seperti itu. Saya sharingkan sama teman-teman semua, sama hamba-hamba Tuhan. Ternyata di sana coba rubah cara berpikir kamu, cara iman kamu untuk istilahnya beriman. Saya di situ ada dikasih gambar-gambaran ayat dari para teman, para senior saya. Coba iman kamu diperbaikin gitu. Jadi istilahnya saya diberi hikmat seperti itu. Setelah itu saya renungkan kembali, memang benar Tuhan itu menghendakin apa yang akan kita terima, apa yang akan kita lakukan itu bukan berdasarkan usaha dari kita. Jadi usaha dari kita, apapun usaha menurut kita sudah benar, menurut kita sudah istilahnya saya sudah setia, istilahnya saya sudah
memberikan yang terbaik, pasti saya ada imbalan yang terbaik juga menurut pikiran saya. Jadi saat itu saya juga diberi hikmat pada Tuhan bahwa bukan usaha manusia yang bisa menyelamatkan itu, tapi karena karya Tuhan sendiri, karena kasih karunia sendiri. Harus bisa mengerti kehendak Allah, harus bisa mengerti hikmat Allah, harus bisa mengerti tentang kehendak Allah. Jadi di situ tujuannya itu bukan seperti yang saya pikirkan saat saya beribadah pertama kali pencurahan Roh Kudus, bahwa seolah-olah saya akan menerima kuasa Roh Kudus, seolah-olah saya akan menerima hikmat Tuhan. Tapi menurut pikiran saya bukan seperti itu. Jadi tapi semuanya itu Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah gitu buat kehidupan kita. Jadi saat itu cara berpikir saya dibukakan bahwa sekali lagi bukan usaha kamu, bukan usaha manusia yang bisa diselamatkan, itu karena hanya kasih karunia-Nya saja yang bisa menyelamatkan, dan hikmat-hikmat yang diberikan itu menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak manusia. Terkadang sekarang banyak kita yang berpikir saat ini juga kadang-kadang begitu ya, cara berpikir kita manusia, apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami jalankan menurut pelayanan, menurut kehidupan kita sehari-hari, itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Yang itu memang bagian kita adalah melakukan firman Tuhan, melakukan yang baik, melakukan hubungan di dalam komunitas bersama, di dalam persekutuan yang satu iman, itu memang bagian kita. Cuma jangan berpikir seperti pikiran saya itu. Jadi saya akan mendapat imbalannya, saya akan mendapat buahnya. Itu salah cara berpikir saya itu. Ternyata memang saya diingatkan dengan melalui kejadian ini, saya diluputkan dari suatu kematian, dan saya ditunjukkan bahwa cara beriman kamu itu salah, cara berpikir kamu itu salah. Jadi saya diingatkan itu ketika saya diluputkan dari suatu musibah bencana kematian ini, melalui kejadian saya bersenggolan dengan truk ini ya. Karena itu saya mendapat istilahnya pencerahan daripada Tuhan bahwa jangan sekali-kali istilahnya memaksakan pikiran kita untuk istilahnya untuk Tuhan itu melakukan seperti yang kita pikirkan. Tuhan mempunyai cara yang indah, Tuhan mempunyai rencana yang baik, Tuhan memberikan istilahnya penglihatan secara baik, kemudian Tuhan selalu memberikan hikmat, Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Itu adalah sifat-sifat Tuhan. Jadi Tuhan itu janjinya adalah firman-Nya ya dan amin. Bukan seperti saya sebagai manusia, kalau saya melakukan sesuatu saya mendapat imbalannya, itu bukan seperti itu. Untuk mencari perkenan pada Tuhan itu bukan seperti kita berpikir, tetapi Tuhan menghendaki bahwa kita itu hidup melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan firman-Nya. Itu adalah bagian kita. Kemudian bagian Tuhan adalah membentuk, memberikan jalan, atau memberikan hikmat, itu adalah bagian Tuhan. Jadi memang saya sadari sekarang ini bahwa cara berpikir saya mesti jangan seperti itu lagi ketika beriman, bahwa saat sekarang kalau memang iman kita iman yang pelaku firman istilahnya, itu ya bagian kita yang kita lakukan, yaitu melakukan firman Tuhan, melakukan hal yang baik, melakukan istilahnya apa yang dianjurkan oleh Tuhan, apa yang dilarang oleh Tuhan, itu bagian kita. Bagian hikmat, bagian apa, itu bagian Tuhan. Akan membukakan jalan, upah dan segalanya itu dari Tuhan, bukan dari kita. Jadi jangan dipikir bahwa saya sudah melakukan apa, saya sudah berkarya apa, kemudian saya mendapatkan apa. Itu jangan punya berpikiran seperti itu iman kita. Jadi kita rubah bahwa iman kita adalah iman melayani aja. Iman kita iman yang melakukan aja firman Allah. Jadi
Di sini saya harus merubah cara berpikir iman saya, harus menyerahkan kepada Tuhan, benar-benar tulus dari hati kita untuk melayani, untuk beribadah, tulus dari hati kita, kemudian Tuhan sendiri yang akan mengaturnya. Itu yang saya dapat dari kejadian musibah kemarin itu, sehingga saya diluputkan dari maut, sehingga saya diberi keteguran yang sangat keras, sehingga saya juga mendapat keuntungan, saya dibukakan, saya diberi pencerahan untuk apa sih artinya semuanya itu. Tuhan akan selalu memberikan apapun yang terjadi itu ada rencana yang indah di belakangnya. Itu kesaksian saya pada siang hari ini. Salam, sampai jumpa kembali.